Untuk saudara-saudara muslimku, masihkah engkau memuja-muja gurunda kalian ini? Masihkah engkau akan meninggi-ninggikan, bahkan mengatakan Zuma adalah seorang yang cerdas? Simak video ini sampai selesai dan silahkan murtad. Shalom sahabat Kalimatullah dimanapun berada. Apa kabar sahabat Kalimatullah semua? Saya berharap sahabat semua ada dalam keadaan sehat dan selalu di dalam pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Terus dukung perkembangan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Sebelum kita masuk dan fokus membahas video kita hari ini, teman-teman, kita dengarkan kesaksian pujian dari Bang Kay dulu ya, teman-teman. Sin start. Kasih itu lemah lembut, sabar sederhana. Oh alangkah indahnya, oh alangkah eloknya, bila saudara seiman hidup dalam. Oh, langsung banyak yang nyambung. Kita akan mulai dengan tema yang saya berikan malam hari ini, teman-teman. Tadi saya lagi membuka TikTok ya, saya melihat ada durasi video dari TikTok itu mengatakan bahwa dua kristologi yang ditakuti pendeta saat ini dan juga yang ditakuti oleh orang-orang Kristen, katanya gitu ya. Nah ini menarik ya, saya langsung komentar langsung ya. Saya sampaikan, jangan menghibur diri, saya bilang. Kalau memang merasa jagoan, silakan datangi room saya bilang. Ya, silakan datangi room saya. Nah, kemungkinan kenapa mereka ini selalu merasa jago, teman-teman? Ya, merasa jago. Pertama, mereka mayoritas. Kedua, yang mereka pikir ketika diskusi hanya satu arah. Oh, nggak bisa. Kalau sama Murtadin nggak bisa begitu, ya. Ya, banyak orang Kristen selama ini sudah memberikan kesempatan kita hanya memiliki hak jawab. Jadi pertanyaan doang yang dilontarkan mereka, dan kita hanya menjawab. Nah itu pun mereka hanya butuh jawaban, tapi jawabannya inginnya menyesuaikan mereka, tidak suka dengan jawaban kita. Nah itu repot. Maka sebabnya teman-teman, yang disebut jagoan, ya, yang disebut jagoan artinya dia bisa mempertanggungjawabkan kitabnya sendiri, ya. Nah saya sudah komentar. Nah kemudian saya bikin thumbnailnya ini memang mukanya si Dulkiper sama si Dongokan ini ya, sengaja seperti itu ya, supaya mereka ini bukan hanya keluar-keluar di TikTok, tapi juga harus berani dong di kamalnya orang Kristen yang jelas-jelas kita buka link secara umum tanpa syarat ya. Nah kemudian saya juga beri ruang untuk betul-betul kita membuat diskusi dari dua arah. Nah kemudian dari dua arah ini teman-teman, tentunya itu tidak sekedar hanya congor doang ya, tapi juga harus disertai data. Nah itulah gunanya ketika kita itu berdiskusi memakai StreamYard, beda dengan TikTok ya, itu kurang jelas data-data yang diperlihatkan ya. Jadi kalau lewat StreamYard itu kesannya lebih profesional teman-teman ya. Oke, kita dengarkan ini bagaimana mereka. Setelah itu nanti akan saya sampaikan kedongoannya si Dongitan ya. Si Dongitan itu keterlaluan banget ya, hanya sibuk membahas kitab orang tapi kitabnya sendiri tidak pernah dibahas. Nah selanjutnya teman-teman muslim terutama ya, pengikutnya si Dongotan sama si Jumpret ya. Kalau orang hanya sekedar menggugat, itu bukan jagoan ya. Orang kalau jagoan itu yang mampu mempertanggungjawabkan kitabnya sendiri, itu ya. Tapi kalau cuman hanya keluar-keluar, ini ayat ini, coba kamu lihat nih ayat ini, kamu lihat ayat ini ya, tapi dirinya sendiri menolak dengan ayat lain, mengatakan ayat itu ayat comotan lah, ayat palsu lah. Kita orang Kristen atau Murtadin ya, ketika menggugat kalian itu tidak pernah kami memakai cara licik ya, artinya memungkiri dengan kata lain. Justru kami akan pertanyakan, misalkan di satu sisi ayat lain mengatakan bahwa Islam itu disebarkan tidak dengan cara memaksa, tapi kemudian di ayat lain mengatakan perangilah orang kafir sampai masuk agamanya. Kemudian bisa kita kuatkan dengan hadis-hadisnya. Nah bagaimana cara Islam menjawab? Nah saya pun sedikit tahu, walaupun saya katakan sebenarnya banyak tahu ya. Mereka akan mengatakan begini,
Ya, ya dilihat asbabun nuzulnya. Nah justru itu kalau dilihat asbabun nuzulnya, surat Al-Kafirun dengan At-Taubah duluan mana? Dan yang diambil itu yang duluan apa yang belakangan? Misalkan asbabun nuzulnya surat Al-Kafirun itu turun di kota mana, nah kemudian At-Taubah itu di mana? Nah kira-kira yang berlaku yang mana? Kan gitu. Nah bagaimana cara Islam menjawabnya? Nah itu. Terus kemudian teman-teman, kita bisa melihat perdebatan yang kemarin dilihat ya, si siapa namanya Kain Dabrus sama Pendeta Islam Swarup ya. Setiap diskusi secara offline ya, mereka selalu hanya berdebat satu arah. Ini sebenarnya secara tidak langsung mereka tuh menyadari bahwa Al-Quran tidak mampu untuk bisa memberikan penjelasan ya, bahwa Islam tidak mampu mempertanggungjawabkan atas imannya sendiri. Maka sebabnya setiap ada perdebatan itu hanya satu arah, tidak kedua arah ya. Itu sebenarnya mereka udah takut ya, udah ketakutan ya kalau misalnya kitabnya itu ditanyain. Nah makanya mereka nggak berani ya, orang-orang yang mualaf itu nggak berani bergabung sama para murtadin, nggak berani ya, karena kalau murtadin itu kita bisa mencolek-colek kitab sana dan juga antara kedua kita bisa menjawab kitab kita. Nah mereka enggak, hanya fokus kepada kitab kita, kitabnya sendiri yang diimani nggak bisa, nggak ngerti. Bahkan kelakuan nabinya ditolak. Nah itu teman-teman. Ya ini nanti saya akan beri pemaparannya. Inilah dua sosok kristolog yang paling ditakuti oleh para pendeta dan orang-orang Kristen pada saat ini. Dua kristolog ini sangat menguasai isi Bible dan mampu menjabarkan isi Bible dengan baik melebihi kemampuan sang pendeta dan orang-orang Kristen pada umumnya. Menghibur diri ya. Dua orang ini mampu memahami Bible melebihi para pendetanya. Dia pikir itu pendeta tuh modelnya kayak ustadz kayaknya. Si Kain Dabrus udah kadung dikasih gelar ustadz, tapi Al-Quran sendiri aja nggak paham, Islam sendiri aja nggak ngerti, hadis-hadisnya dia nggak ngerti, tapi sudah dikasih gelar ustadz. Ya, karena kalau dalam Islam itu yang penting congornya gede, suaranya kenceng, kadang-kadang bisa ngelucu, ya, itu nanti akan laris diundang, ya, akan diundang. Jadi amplopnya tebel, ya, jobnya banyak itu, kalau gitu. Jadi nggak perlu sekolah, ya. Nah, tapi kalau yang namanya pendeta itu nggak sembarangan, teman-teman, ya. Yang disebut pendeta itu nggak sembarangan, ya. Dia harus masuk studi teologi dulu, ya. Jadi bukan hanya sekedar itu, kok ini malah orang-orang yang cuma model kayak begini kok. Merasa menguasai Alkitab, ini lucu sekali ya. Nah makanya ini sengaja jadi saya viralkan supaya nanti kelakuan pengikutnya setidaknya lapor. Tadi abang tadi dibahas sama Fatimah, ditantang tuh suruh masuk. Nah kalau sudah tahu begitu masuk, jangan cemeng, jangan cuma aja bisa keluar jagoan ya, bilang ditakuti. Siapa yang takut ya? Mereka sendiri yang takut, tapi ngomong kita aja yang takut. Kitab mereka sendiri yang palsu, ngatain kitab orang yang palsu. Nah inilah yang saya katakan, mereka ini seperti halnya maling, teriak maling itu begitu ya, kelakuan liar ya. 1. Donditan atau yang biasa dipanggil Kodondi merupakan seorang mualaf yang berasal dari Kristen Protestan. Saat ini Kodondi berdakwah dengan cara berbagi ilmu kristologi kepada siapa saja yang ingin belajar kepadanya. Coba nih sampaikan dong, sampaikan anak buahnya si Dongkitan, Fatimah ingin belajar Alkitab. Coba ketika saya tanya ngejawabnya gimana caranya, ya? Ketika saya tanya dengan kitab saya gimana cara ngejawabnya, ya? Kasih tahu dia. Nah setelah itu nanti saya juga tanyakan Quran. Nah kalau memang dia betul-betul pintar, dari dua sisi dia harus bisa menguasai. Tapi kalau cuma hanya ember doang, ya nanti teman-teman yang akan bisa menilai ya. Kalau saya ini gregetan bener ya sama Simkalap ini ya. Di kanal YouTube-nya udah saya komen-komenin ya, suruh buka link ya, nggak buka ya. Nah di sini saya buka secara bebas, nggak berani masuk mereka. Udah gitu bikin YouTube katanya inilah yang ditakuti. Mau siap dipermalukan apa bagaimana? Ya, saya ngomong begini bukan hanya sekedar ngomong teman-teman. Jadi kalau misalnya saya tunjukin data-datanya, bagaimana dia bisa bertanggung jawab? Ya, ada lucu nih kadrin memang ya. Dengan ilmu kristologi yang dikuasainya, Kodondi banyak melakukan debat antar agama dengan para pendeta. Alhasil Kodondi banyak mengantarkan orang-orang Kristen menjadi mualaf. 2. Zulkifli M. Abbas atau yang biasa dipanggil Bang Zuma
merupakan seorang apologet Islam. Beliau seorang kristolog yang menguasai isi Bible dengan baik. Dengan kemampuannya, Bang Zuma banyak berdebat dengan para pendeta dan orang-orang Kristen baik untuk membantah semua tuduhan mereka yang menyudutkan Islam. Serius, membantah menyudutkan Islam. Bagaimana caranya? Coba, saya akan coba buat pertanyaan nih. Bagaimana cara Jumrat itu bisa mempertanggungjawabkan Islamnya? Coba. Ayo dong. Ya, yang mengaku di sini pengikutnya kasih tahu ini. Dia masuk. Ini link terbuka. 2 jam ke depan waktunya. Ya, mumpung belum sampai sudah mau 2 jam. Ini mumpung baru mulai. Linknya tolong bagikan sama si Jumprat sama si Dongotan. Kalau perlu sama si Kaidabrus. Kaidabrus kayaknya udah nggak punya muka kali ya. Atau masih punya muka dia. Ya kemarin saja si Dongotan juga dibikin malu sama Isra Soru. Menurut Islam itu pinter. Karena apa? Kualitas Islam sendiri itu di bawahnya mereka. Jadi kegoblokan mereka dianggap pinter. Maka supaya bisa terbukti, undang mereka masuk ke sini supaya kita buktikan bahwa kedongoan mereka itu maksimal. Ya, kedongoan mereka itu maksimal. Jadi saya akan buktikan. Ya, jadi kasih linknya, suruh masuk ke sini, buktikan kalau memang dia ini ahli dari kitab-kitab. Melebihi nabinya dia. Pun meluruskan iman Kristiani menuju iman yang sebenarnya. Dengan dakwahnya ini, Bang Zuma banyak mengislamkan orang-orang Kristen karena pencerahannya. Oke, habis ya. Ini apa sih Allah Akbar? Ini ada video lucu juga. Islam semakin jauh di depan. Allah Akbar, pegang kepala. Seluruh dunia akan memeluk Islam. Walah, gitu doang. Ini orang bikin apa namanya? Lelucon ya kalau mereka ya. Oke, ini saya akan tunjukkan kelakuannya si Dongotan itu ya. Sok-sokan banget ini bicara tentang kekristenan ya. Kayak gini katanya pinter. Ya pinter bagi umat jahiliyah. Saya kasih tahu kalian. Kalian menganggap Dongotan ini orang pinter karena kalian lebih goblok dari Dongotan. Mau bukti? Suruh masuk ke sini. Ya. Saya akan buktikan kedongoan itu betul-betul maksimal nanti ya. Di Kristen setelah nikah apapun yang udah dipersatukan oleh Tuhan nggak boleh dicerai-beraikan. Dengan Islam bisa sampai bahkan nikahnya poligami. Itu gimana ya? Maksudnya kenapa dari sudut pandang yang mana dulu nih? Dia bilang terakhir bisa 2 jam lagi nih kalau nah, ini beneran terakhir. Karena seru banget ini dan jarang-jarang kan. Gak apa-apa lah. Ikut sini lewat sejam dah. Gak apa-apa. Sekarang gini, mohon maaf karena saya dulu ini. Di Kristen dibilang apa yang sudah disatukan manusia tidak boleh cerai. Iya. Terus nanti laki-laki meninggalkan orang tuanya, dia menjadi satu daging dengan istrinya. Iya. Gak boleh cerai kan? Ya intinya gak boleh cerai. Pemahamannya begitu. Tapi di pengadilan negeri banyak orang Kristen cerai. Banyak. Lah kenapa itu? Bagaimana bisa terjadi? Gitu loh maksudnya. Maksudnya, ya, ketika Tuhan itu memberikan ukuran bahwa manusia, bahwa orang yang dipersatukan Tuhan itu tidak boleh diceraikan oleh manusia, tujuannya agar kamu tidak mudah berkhianat, agar tujuannya juga agar kamu itu belajar setia, seperti halnya kesetiaan kamu kepada Tuhan. Karena Alkitab menyebutkan dasar hukum yang terutama kasih kepada Allah dengan segenap hati, dengan kekuatan kita, dengan akal budi kita. Kemudian kasih yang sama dengan itu ialah kasih sesamamu manusia sama seperti dirimu sendiri. Artinya ya, hukum kepada Allah dan hukum kepada manusia sama. Nah, selanjutnya dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 menyebutkan bahwa manusia itu dari awalnya dicipta serupa dan segambar dengan Tuhan. Artinya kodrat manusia dengan Tuhan hampir memiliki kesamaan gambarannya. Contohnya tentang kecemburuan ya. Tuhan bisa cemburu ketika ada manusia yang diciptakan itu justru menyembah Allah-Allah lain ya. Dan kedua, manusia juga bisa cemburu ketika ketika cintanya dibagi dua. Nah, sekarang pertanyaan baliknya. Kalau dalam Quran itu menyebutkan boleh poligami, ya, boleh melebihi 1 istri. Katanya bilang begini ya, si para mukallaf dan juga para polemikus ini selalu berusaha untuk bagaimana ini dikemas baik, ya, dikemas bagus Qurannya, gitu ya, supaya orang itu tetap percaya kepada Quran. Karena sebenarnya kandung malu, dia nggak mampu untuk mempertanggungjawabkan kitab itu sendiri ya, dan dia nggak melihat dari teladan nabinya. Pertama dalam surat An-Nisa ayat
3 itu menyebutkan ayat 4 ya. Ayat 3. Bahwa boleh memiliki istri 1, 2, 3 dan 4 ya. Nah, kalau misalnya bisa adil, kalau nggak adil itu cukup 1 saja, katanya kan begitu ya, sehingga si Dongkitan menganggap bahwa hanya Islamlah yang hanya mengajarkan hanya 1 istri karena dianggapnya 4 istri itu tidak adil. Nah, kalau sudah ada dalil mengatakan boleh 4 ya, sebagai manusia biasa dia akan berpikir saya nanti akan berusaha adil kok, begitu. Yang pada akhirnya manusia akan berusaha untuk mencari kesenangannya, pikirannya belakangan. Nah, selanjutnya saya mau kasih dalil kenapa umat Islam itu lebih condong suka berkhianat ya, dalam konteks pandangan Alkitab. Ketika si laki-laki atau si perempuan yang sudah sudah menduakan pasangannya, artinya ini bicara tentang pengkhianatan ya, ini bicara tentang pengkhianatan ya. Seperti halnya ketika kita menyembah Tuhan tetapi kita mempercayai hal-hal yang lain, contohnya kita cari sesajen, cari penglaris. Nah, itu artinya kita mempercayai ilah-ilah lain ya, mempercayai kekuatan lain. Nah, sedangkan kalau dalam konteks hubungan antara suami istri ya, dia mencari cinta lain ya, mencari cinta lain artinya menimbulkan sakit hati, kecemburuan, iri dengki ya, dan ini sudah sangat tidak baik. Nah, kalau ada ayat yang menyebutkan jelas-jelas mengatakan boleh menikahi 1 sampai 4, pembatasannya 4, artinya diperbolehkan. Nggak usah dipelintir-pelintir katanya kalau adil boleh 1. Bahkan kita bisa melihat secara jelas ya teman-teman ya. Ini hilang suara saya tadi. Secara jelas justru para ustadz-ustadz itu yang mempraktekkan istrinya lebih daripada 1 daripada orang awam. Nah, pertanyaannya, kalau orang awam saja justru malah mampu untuk sendiri ya, maksudnya untuk setia, tapi kenapa kok ustadz yang malah enggak? Sama dengan pertanyaan dia katakan, buktinya orang Kristen banyak nggak yang cerai? Banyak. Saya mau kasih tahu, perceraian bukan kehendak Tuhan, tetapi itu adalah pilihan manusia itu sendiri, atau itu adalah bicara oknum, tapi Tuhan mengharapkan kesetiaan itu ya. Jadi Tuhan yang harus tegas. Jadi Tuhan yang kami sembah bukan mengikuti apa udel kita. Beda dengan Islam. Ini Allahnya kayak terkesan mengikuti udel umatnya, maka dikasih pilihan. Ini nggak tegas ini Tuhannya, teman-teman. Ya, kamu boleh menikahi 1, 2, 3 sampai 4 orang. Ini artinya Tuhannya nggak konsisten, memberikan lampu hijau bagi siapa yang ingin menikahi 4. Nah, pertanyaannya, kalau nanti dia bilang nggak ada, aduh saya tobat, saya nggak mampu adil, tinggal dicerai kan dong kita. Nah, itu loh maksudnya perbedaannya. Alkitab sudah sangat tegas mengatakan tidak boleh diceraikan oleh manusia ya. Kemudian Alkitab itu secara eksplisit mencatat itu. Nah, Al-Quran nggak ada di situ. Bahkan boleh mut'ah. Tahu nggak mut'ah itu gimana? Mut'ah adalah ya perjanjian pernikahan sementara, boleh hitungan jam, dengan pertukaran harta benda, kemewahan, kesenangan wanita. Itu disebut mut'ah. Ya, di dalam Quran itu menyebutkan mut'ah adalah perintah Allah. Nah, kemudian kenapa kok bisa dibatalkan oleh hadis? Ya, diprotes sama Umar. Umar yang juga punya otoritas untuk membatalkan hukumnya Allah. Ini sebenarnya harusnya umat Islam sadar bahwa Allah kamu itu sebenarnya kurang maha tahu, dan juga Allah kamu itu sebenarnya kurang konsisten. Sehingga ya, apa yang terjadi sekarang? Umat Islam hanya melakoni suatu iman buta. Ya. Jadi kalau ada itu ya ayat itu betul, nah itu pas lakum dinikum waliyatin, nah itu pas buat iman saya, pas itu. Saya tetap Islam. Tapi giliran ada ayat lain yang itu bertentangan dengan nurani kalian baru mengatakan, oh enggak gitu, lihat dulu asbab nuzulnya. Ya, saya mau kasih tahu kalian ya, Al-Quranmu mengatakan bahwa orang-orang yang mengikuti Isa itu di atasnya orang-orang kafir sampai hari kiamat. Sampai kiamat. Ketika Allah kamu bicara sampai kiamat, dia hilaf apa enggak? Kamu percaya enggak?
Kalau kamu nggak percaya bahwa pengikut Isa ini di atas orang kafir sampai kiamat, artinya kamu menganggap Allah kamu nggak konsisten, Allah kamu tuh nggak maha tahu, Allah kamu itu nggak benar. Bagaimana? Di sini ada yang protes, Muslim? Saya kasih dalil nanti. Saya kasih datanya kalau kalian nggak percaya. Ini sekedar saya yang mengantarkan perkataan saya, tapi saya bisa bertanggung jawab atas apa yang saya katakan. Jadi ketika Anda nanti datang ke room saya akan berikan datanya. Saya bisa bertanggung jawab atas apa yang saya katakan. Jadi bagi kaum-kaum keledai liar yang keluar-keluar di sana, silahkan masuk room sini, link itu umum untuk kalian semuanya. Kami tidak pernah takut sama kalian. Ya, jangan seperti video tadi, menghibur diri. Banyak murtad juga sekarang katanya banjir mengualat katanya, ya. Lanjut ya. Nah, terus kemudian di dalam Islam kita juga diperbolehkan, bukan diwajibkan ya. Iya. Poligami itu bukan wajib loh. Aduh, inilah ya menghibur diri ya. Poligami bukan wajib, tapi diperbolehkan. Nah, ini sebenarnya yang tadi saya sudah sampaikan, Allah ini sebenarnya tidak memiliki sifat konsisten. Kayaknya ragu-ragu, lebih condong mengikuti apa mau udelnya umatnya. Salah satunya adalah udel Nabi pada saat itu. Ya, sehingga ketika ayat-ayat itu turun selalu hanya mengikuti udel manusia, nggak ada konsisten pembicaraannya. Masa perkataan Tuhan itu nggak wajib? Giliran hijab nggak ada kata-kata seperti itu, kalian anggap wajib? Goblok apa enggak? Ya, Al-Quran tidak pernah menyebutkan kalian wajib hijab. Ya, apa kata-katanya? Itu juga suatu pilihan. Ya, tapi kenapa kau anggap itu wajib? Giliran ada kata apa tadi poligami yang itu bertentangan dengan nurani kamu mengatakan itu tidak wajib ya? Ingat ya, tidak wajib. Gak konsisten dulu, tau gak? Gak ada kewajiban kalian harus sholat 5 waktu juga kalian paksa itu wajib. Tapi syaratnya juga berat. Ya, saudara. Poligami itu bukan wajib loh, diperbolehkan, tapi syaratnya juga berat. Kalau lu nggak bisa adil, nikahilah satu saja. Nah, satu-satunya kitab suci di dunia yang bilang nikahilah satu saja cuma Quran. Nah, pokok kan? Ini berani dia ngomong di sini, saya bal betul dia. Dia kalau punya nyali ngomong begini, ya kasih dalilnya begini, saya bal pakai ayat lain juga selain ini. Ya, bagaimana dia bisa bertanggung jawab dengan Quran Al-Ahzab 51? Bagaimana dia bisa bertanggung jawab dengan ayat mut'ah? Ya? Satu-satunya kitab yang hanya memperbolehkan satu istri hanyalah Islam. Goblok nggak sih? Hah? Sudah jelas-jelas Alkitab menyebutkan bahwa tidak boleh diceraikan oleh manusia. Lah kok pakai pertanyaan? Pertanyaannya, banyak nggak orang bercerai sekarang orang Kristen? Pokok kan teman-teman? Tuhan nggak pernah menyuruh bunuhlah kamu, perangilah mereka. Tapi ada nggak peperangan? Ada nggak orang membunuh? Itulah efek dosa yang dimana manusia itu sudah terkontaminasi oleh nenek moyangnya, sehingga dunia ini dalam kuasa kegelapan, dan dunia dalam kegelapan ini membutuhkan terang, dan terangnya bukan lampu di kamarmu tok, terang untuk dunia. Yesus berkata, akulah terang dunia. Ketika Anda menerima Yesus Kristus, Anda sudah tidak lagi dalam kuasa kegelapan. Apapun kita manusia, ya siapapun kita, orang yang percaya kepadanya, kita mendapatkan pengampunan dosa karena Tuhan tahu kita semua manusia berdosa. Ya, jadi orang-orang yang sudah lagi ngantri dalam sidang perceraian, ya, mereka juga nyadar bahwa itu bukan perintah Tuhan, melainkan pilihannya sendiri. Ya, pilihannya sendiri. Tetapi Tuhan berkenan dengan hal yang konsisten. Nah, itu teman-teman, ya. Nah, kemudian ada kata-kata yang tadi saya bilang, kasihmu. Kalau dalam kehidupan rumah tangga, si suami melanggar janji, sumpah setia, kasih kepada istrinya, dia sudah membuat perpisahan, dan dia sudah membuat perbentengan, dan dia sudah membuat perpecahan dalam keluarganya. Nah, ketika pecah, ya, memang harus ada perbaikan, ya, dan perbaikan tentu tidak akan bisa semaksimal dan sesempurna di awal. Nah, makanya dalam kekristenan, ya, ketika dalam konflik keluarga disarankan untuk berpisah untuk sementara waktu,
Jadi bukan bercerai sebenarnya. Tapi kalau orang itu memutuskan untuk bercerai, itu adalah pilihan orang tersebut, bukan perintah Tuhan. Sekali lagi, Alkitab Tuhan kami adalah konsisten. Kalau bisa manusia itu harus mengikuti sesuai perkenaannya, maka manusia itu harus berlomba-lomba mencari perkenaannya. Bukan mengikuti kemauan kita baru turun ayat, turun celana turun ayat, ya nggak gitu ya. Lagi nabinya lagi inderhoi sama babunya, tiba-tiba turun ayat, hai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan? Itu kan bahasa Arab ya, haram, halal itu kan bahasa Arab ya. Kalau saya simpelkan bahasanya gini, hei Nabi, kamu kan saya perbolehkan kamu untuk menjinai babumu, kenapa kau malah gak mau? Nah itu bahasa kita. Tapi kalau bahasa Arabnya itu pakai kata halal haram, begitu betul ya. Jadi kamu kalau di sini nih saya bal-bal habis kamu dengan kitabmu sendiri ya, ngomong nggak karuan-karuan. Gimana sorry? Satu-satunya kitab yang apa? Jadi satu-satunya kitab suci di dunia yang perintahnya nikahilah satu saja, kalau nggak bisa adil nikahilah satu saja, cuma Quran. Dan kita juga cuma satu kayaknya. Penafsiran mungkin bisa debatable tuh. Kalau yang dan dia kan menjawab, di Kristen kita juga begitu deh, satu-satunya pasangan. Itu kan secara eksplisit menyatakan ya, tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ini sudah jelas, dia tolak. Ya, kemudian dia masih membenarkan kitabnya sendiri, boleh menikahi satu lebih daripada tiga, jadi maksimalnya 4 ya. Tapi kalau nggak ada satu saja, itu bukan memerintahkan secara eksplisit untuk satu. Boleh ada pilihan, boleh 4, dodol ya. Satu-satunya kitab seluruh dunia ya, satu-satunya kitab di dunia paling konyolnya kitabmu itu dol. Enggak percaya, saya buktikan kalau kamu punya nyali di sini ya. Saya buktikan kalau kamu punya nyali di sini, Dongotan. Ya, saya pengen tahu kualitas mukalaf-mukalaf ketika berdiskusi dengan murtadin itu seperti apa. Ya, saya bukan merasa pintar, tapi setidaknya ya mulut mereka harus dibungkam. Karena mereka bukan mengajarkan kebenaran, tetapi mereka mengajarkan penyesatan dan kebohongan. Kitab orang ditafsir sedemikian rupa ya. Kita lanjut. Yang bilang nanti satu daging dengan istrinya. Oke, selanjutnya lupa saya tadi saya sampaikan. Sidon kita lupa. Nabinya saja sudah memberikan teladan punya bini banyak bejibun. Kok dia bisa mengatakan satu-satunya agama yang hanya memperbolehkan satu istri hanyalah Islam? Berarti nabimu kafir gitu. Saya sampaikan kepada kamu dongotan ya, manusia tertolol itu kamu berarti ya. Kamu mengatakan satu-satunya kitab yang hanya memperbolehkan satu istri hanyalah Islam, berarti nabimu kafir gitu. Nah, mampus ya kau ya. Silakan counter itu perkataan saya pakai YouTube. Kamu kalau nggak berani, nggak punya nyali itu diskusi sama saya di sini, counter video saya ini ya. Dodol semua itu mereka ini ya. Istri satu, nanti bisa satu daging dengan istri yang lain satu lagi. Ini debatable tapi ya. Larangan poligami di dalam Bible yang aduh, bedol bersatu daging dengan perempuan lain, dalam kitab kan menyebutkan itulah perzinahan. Perzinahan memiliki kata yang sama, standarnya adalah pengkhianatan. Pengkhianatan itu adalah hal yang sangat menyakitkan. Maka itu sudah disebut melanggar hukum moral. Ya, betul. Mau tafsirkan kayak mana ini? Aduh. Dongotan kamu di sini berani aja kamu ngomong kayak gini, habis kamu kita bal-bal dengan kitabmu ya. Yang saya tahu itu juga untuk raja pada zaman bangsa Israel, yang di perjanjian baru untuk gembala, yang ketiga untuk diaken. Untuk jemaat ya hanya pakai ayat itu tadi. Ya. Oh, kurang ajar ini, dia mengatakan di dalam perjanjian lama ya. Jadi poligami itu diperuntukkan untuk para diaken, para raja dan juga para pendeta. Jadi kalau ayatnya diperuntukkan untuk satu orang tadi hanya untuk orang awam katanya. Kurang ajar gak ini orang? Kita kasih tahu Dongotan, kamu tuh bergereja di mana dulu?
pendeta ketahuan merokok saja dia sudah pelanggaran dan dia tidak boleh lagi pelayanan menjadi gembala. Apalagi sampai dia memiliki lebih daripada satu istri. Jadi pendeta itu dia harus disumpah, teman-teman. Ya, nggak bisa seperti kiaimu, bukan hanya sekedar istri dua, poligami, mencabuli santrinya. Kalian anggap biasa-biasa aja, buktinya kalian masih tetap Islam. Nggak menggugurkan iman kalian menganggap itu benar ketika ada para kiai mencabuli santrinya sendiri. Itu kasusnya bukan barang baru lagi. Ya, ada yang diekspos, ada yang enggak. Dan itu bertaburan hampir setiap hari. Nah, sekarang baru-baru ini sodomi pula. Nggak perempuan, nggak laki, diembat semua. Ya, jadi sadar nggak kau dongotan? Sembarangan saja bicara begitu ya. Kalau raja, ya mungkin dia punya selir-selir. Ya dia bermasalah. Nabimu, Nabi terakhir, Nabi aku sempurna kok lebih daripada satu istri? Ini Nabi apa ini? Atau kepala geng? Ya, mikir ke situ. Dongotan. Larangan poligami di dalam kekristenan maksudnya Pak, dimulai dari zaman Katolik oleh Paus Leo ke-13 tahun 1836. Di Bible-nya nggak ada. Martin Luther ketika mendirikan Kristen Protestan tidak melarang poligami. Martin Luther ketika mendirikan Protestan tidak melarang poligami. Dapat data dari mana dia? Pantas umat Islam itu kualitasnya, maaf ya, orang-orang yang penggemarnya dongotan, saya katakan kalian lebih goblok dongok daripada gugup. Ya, maaf ya, ini saya sampaikan. Saya katakan ini penggemarmu saja, saya anggap goblok, apalagi kalian yang percaya. Mana ada data dari kitab kami yang menyebutkan Martin Luther mendirikan Protestan dengan memperbolehkan poligami? Dalilnya di mana? Kalau dalam Islam itu sudah penistaan ini. Bedanya kan kita orang Kristen nggak baper, umat Islam yang baper. Harus bertanggung jawab loh kamu, dong kita kasih datanya. Ingat, pakai kitab yang kami imani ya, bukan kitab buatan. Nanti kalau kamu pakai kitab buatan, saya buat kitab-kitab yang lain juga bisa untuk menghancurkan kitab kalian. Ya, tapi kami nggak mau. Kami tidak mau berbicara atas dasar kebohongan. Kami harus berdasarkan kebenaran. Jadi data yang kami paparkan, yang kami berikan sama kalian pun data yang dari kalian imani sendiri. Hanya bedanya kalian nggak tahu dan nggak punya. Karena apa? Kalian tidak diwajibkan untuk pinter. Kalian itu hanya difokuskan untuk mencari pahala. Dengan membaca bahasa Arab yang kalian nggak ngerti seperti burung beo, kalian anggap itu sudah cukup. Tidak cukup tahu. Tidak boleh tahu. Kalau tahu pasti murtad. Maka sebabnya kamilah yang memiliki literasi lengkap, yang justru kami tunjukkan kepada kalian dengan tujuan kalian itu sadar. Tapi karena kultus dan juga doktrin yang sudah mendarah daging berturun-turun, ya, yang pada akhirnya kalian sudah menjadi manusia bebal. Nah, untuk menyadarkan orang-orang bebal, ya, memang kita tidak bisa mengandalkan dengan kepintaran kita, teman-teman. Ya, selain kita usahakan bagaimana kita menyadarkan mereka, tetapi ingat, kita tidak punya hak untuk membawa mereka untuk percaya. Yang bisa membawa mereka menjadi percaya adalah Kristus itu sendiri. Ketika kuasa Roh Kudus sudah mengampiri mereka, ya, mereka akan mendapatkan bagian keselamatan itu. Nah, cirinya seperti apa, teman-teman? Jangan menganggap wah enak berarti Tuhan pilih kasih dong. Enggak. Ketika ada orang berdiskusi, maka syaratnya adalah kalian harus membuka hati dan pikiran kalian. Nah, ketika kalian sudah membuka hati dan pikiran kalian, disitulah Tuhan akan bekerja untuk kalian. Beda cerita dengan orang yang sudah antipati. Kalau orang sudah antipati, tentu anugerah itu tidak akan turun kepada kalian. Jadi, tidak 100% orang bisa langsung percaya dengan data yang kami paparkan. Tetapi ada sebagian orang yang ketika mereka menunjukkan kebenaran, dan anugerah itu akan menghampiri orang-orang tersebut. Ya, teman-teman, lanjut sedikit lagi. Martin Luther loh ya. Nah, itu di dalam kalangan kekristenan. Tetapi berarti kebijakan untuk tidak boleh poligami itu berdasarkan kebijakan pemimpin agamanya. Aduh, saya bingung ya. Si dongotan ini dikiranya dia tuh hidupnya di zaman jahiliyah gitu kali ya. Ketika dia ngerekam dirinya berbicara, dianggapnya itu pembicaraannya tuh gak dilihat orang kan.
Sehingga betul-betul dia semaksimal itu menunjukkan kebodohannya. Sepede itu dia menunjukkan kebodohannya. Nah, para gembalanya, para pendetanya melarang itu bukan dasar inisiatif mereka, tetapi berdasarkan dengan kitabnya. Ya, si Domo tadi berani-berani ngomong kayak gini teman-temannya. Pernah ngajar nggak? Oke, bagus. Kalian semakin seperti keledai liar, nggak masalah ya. Tapi bagi kami, bukan kami membalas kalian seperti hanya menjadi keledai liar, tetapi kami akan ungkapkan data-data dengan syarat kalian tidak apa-apa. Oke. Selama ini sudah jam berapa ini? Karena saya 2 jam sudah harus tutup. Ini sudah ada Pak Dedru. Silakan teman-teman yang mau bergabung, silakan cepat bergabung karena saya hanya sampai jam 10 saja. Salam Pak Dedru. Salam Bu Fatimah. Salam. Silakan ditanggapi nih manusia-manusia mabuk tadi. Ini di Alkitab itu memang ada contoh banyak orang-orang yang melakukan poligami. Tapi bukan berarti itu adalah diajarkan. Jika demikian terjadi, memang ada aturannya. Jadi misalnya di Exodus itu ada juga mengatakan jika seorang laki-laki mengambil seorang istri yang lain, jika artinya manusia ini kan selalu melanggar, ya kan? Ya. Jadi mereka itu diatur yang melanggar gitu loh. Jadi itu bukanlah tipikal, bukanlah suatu hal yang diajarkan. Tetapi jika manusia itu melanggar ajaran, masih ada aturannya supaya memperlakukan istri kedua misalnya dengan lebih setara dengan istri pertama dan seterusnya, dan menjamin hak-haknya begitu. Bukan dianjurkan. Ya. Yang diajarkan itu adalah monogami. Kalau ada orang yang melanggar, ada aturannya itu. Jadi jangan langsung wah ini diajarkan oleh Martin Luther, enggak ada. Kalau Martin Luther dan si Martin Luther nggak melakukan poligami ya. Nah, kalau seandainya dia melakukan poligami, ya, itu bukan diajarkan, itu adalah perilaku individual. Jadi raja-raja, ya. Malah yang ditunjukkan di Alkitab itu bahwa poligini itu artinya laki-laki yang memiliki banyak istri, bukan banyak perempuan banyak suami, itu poliandri ya. Nah, yang dikatakan maksud poligami ini adalah poligini, artinya suami yang banyak istri, ya kan? Nah ini adalah suatu hal ditunjukkan di dalam Alkitab akibatnya apa? Gitu. Jadi kehancuran Sulaiman adalah karena banyak istri. Istrinya itu apa? Karena dia tidak karena pengaruh istrinya lah ini dia melakukan penyembahan berhala. Kan begitu. Walaupun dia kan tobat dia itu, tapi ya udah kadung akibatnya terlalu banyak sehingga hancurnya Israel itu adalah karena hal-hal yang begini. Gitu loh. Jadi bisa kita lihat ya, bukan itu yang tipikal, bukan itu yang diajarkan. Alkitab itu menunjukkan kejelekan akibat dari poligami. Gitu. Abraham saja sebetulnya dia tidak mau poligami, tetapi karena pengaruh istri yang ingin supaya dia punya anak, sehingga budaknya itu diberikan kepada Abraham toh. Akibatnya apa? Kan begitu. Jadi perselisihan keluarga itu juga besar akibat daripada poligami. Nah, inilah menjadi suatu hal yang jangan dikatakan Alkitab itu mengajarkan poligami. Tidak diajarkan. Jika itu terjadi, diatur di dalam perjanjian lama. Di dalam perjanjian baru, Yesus itu jelas. Di perjanjian lama juga jelas. Ya, di Kejadian juga jelas dikatakan bahwa seorang laki-laki dan suami istri itu menjadi satu daging. Nggak ada jadi 2 daging, 3 daging, 4 daging, 5 daging gitu loh. Nggak ada. Jadi itu yang tipikal, itu yang diajarkan. Jadi bedakan antara apa yang diajarkan dan bedakan apa yang contoh-contoh di Alkitab yang merupakan satu sejarah supaya kita bisa belajar daripadanya bahwa poligini itu adalah sesuatu hal yang mengakibatkan kejelekan di tengah-tengah keluarga. Daud juga begitu. Nabi Daud juga begitu. Iya kan? Nah, ini makanya kita harus melihat ya mana yang diajarkan, mana yang dilakukan orang oknum, ya apa itu budaya. Nah itu tentu tidak terlepas dari budaya. Poligini itu memang budaya,
Itu tapi oleh itulah budaya ini yang tidak diajarkan oleh Alkitab begitu. Jadi kalau masalah mereka mau propaganda ataupun mempromosikan poligami, ya itu urusan dia. Tetapi jangan dikatakan bahwa itu yang diajarkan Alkitab. Atau Martin Luther mengajarkan itu yang poligami diajarkan Martin Luther mengajarkan poligami. Gitu loh. Banyak orang yang melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan Alkitab, ya. Tetapi Alkitab itu sendiri tidak mengajarkan yang demikian. Gitu. Betul. Nih, kalau kita lihat dalilnya ya Pak ya. Baca baik-baik kan. Dan jika kamu takut, tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan yang yatim. Tidak kalau kamu nih takut ya, misalnya tidak berlaku adil tidak terhadap perempuan yang yatim, ya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Ya, ini pilihannya adalah jika tidak berlaku adil terhadap anak yatim, maka pilihlah wanita-wanita yang kamu senangi 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Artinya seorang istri tapi boleh melampiaskan nafsunya terhadap budak-budak yang kamu miliki. Lebih goblok nggak di sini? Lebih hancur nggak? Lebih menjijikkan nggak? Iya, lebih menjijikkan. Lebih menjijikkan. Jadi disinilah, jadi kamu bisa bisa menghamilin budak begitu, karena itu dianggap milik begitu ya. Siapa saja, seorang saja, atau budak-budak yang kamu milikin. Artinya budak itu bisa dibuat jadi selir. Nah, inilah yang terjadi dengan Muhammad. Ini yang terjadi dengan Muhammad, misalnya dengan Maria Kiptia. Tidak ada bukti bahwa Muhammad itu pernah nikah atau akad nikah dengan Maryam Kiptia. Karena itu adalah hak prerogatif daripada Muhammad untuk memiliki budak-budak dan diiwi-iwi atau dijima begitu boleh. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran juga di surah Al-Ahzab itu ya, itu boleh, tangan kanan itu budak-budak yang kamu milikin boleh kamu gaulin. Jadi unlimited kalau untuk budak. Gitu iya. Enggak gitu Pak masalahnya. Si Dongotan itu loh yang baru Islam kemarin berusaha untuk membela iman barunya karena kandung malu kali ya. Si siapa Abdul Somad yang sekolahnya sampai ke Mesir aja dia mengatakan unlimited edition kok. Jadi ketika dia mau menikah lagi 1, 2, 3, 4 gak usah mesti izin istrinya. Bebas. Nanti kalau pengen itu tidak cerai 1 lagi, yang penting 4. Ya. Dongotan mau kamu kau tempuk sama itu si siapa itu Abdul Somad sama kamu, mana yang lebih didengar umat, kamu apa si Somad? Nah itu, inilah alasan kenapa para mukallaf itu takut diskusi sama murtadin, ya. Jadi jangan justru bikin konten katanya inilah apa namanya mu'alaf yang ditakuti, orang-orang Islam yang ditakuti, apalagi Islam yang ditakuti, orang Kristen, orang pendeta. Ya elah, siapa yang takut sama dia? Hah? Coba dibuktiin. Ini link tuh terbuka. Jadi siapa pengikutnya Jumret, siapa pengikutnya Dongotan, suruh masuk ke sini. Nggak usah pusing lawan-lawan yang bagus, lawan saya aja. Ya, lawan saya saja. Di sini ada Pak Bedru, nanti ada Pak Stanker atau Jonathan yang jadi moderator, yang ngasih saya screen setiap data. Ya, kalian sama saya saja. Ya, punya nyali nggak? Itu saya udah share dari jam 6 tadi ya, teman-teman ya. Jangan pura-pura nggak lihat ya. Itu namanya saya pampangin di Dongotan sama si Jumpret. Ya, lagi pula di channel saya juga banyak kok muslimnya. Ya, jadi kalau teman-teman muslim di sini yang merasa kalian itu jujur mencari kebenaran, ya, kasih linknya itu kirim ke kamalnya. Supaya mereka betul-betul berani berdiskusi dengan para murtadin atau orang Kristen di sini. Silakan pilih, silakan. Ya. Atau Rifa, silakan. Dia punya utang sama saya, dulu kabur nih, satu pertanyaannya kabur dia. Ya, saya sudah terlalu baik ya menjawab pertanyaannya ya. Dia dikasih satu pertanyaan kabur dia. Nah, dia punya utang sama saya. Di sini tidak ada lagi kesempatan dia untuk membahas Alkitab. Ya, kasih linknya ke si Rifa. Ya, siapa yang anak buahnya si Rifa, kasih linknya.
Nah, di sini jelas ya, bahwa kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, ngerti nggak? Ini sebenarnya pernyataan licik, ngerti nggak sih Pak? Perkataan licik ya Pak? Ini keenakan laki-lakinya nih. Betul nggak Pak Dedru? Ya benar. Jadi mereka itu persuasi, ya begini, karena mereka itu malu atau mau menjustifikasi kelakuan para nabinya dan kelakuan orang-orang Muslim dengan membawa Alkitab begitu, yang sama sekali tidak membolehkan. Enggak, dengan ayat ini loh maksud saya. Ini saya kalau melihat narasi perkataannya, ini adalah laki-laki yang kerdil, maaf ya, itunya yang hidung di bawahnya mancung, monyong terus, pengen nafsu birahinya kegedean, karena dia takut tidak bisa berbuat adil. Maka apa di sini? Maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Kamu boleh mengawini satu orang saja. Bu Fatimah, apa memang Muhammad itu ya ketika dia memiliki istri bisa berlaku adil terhadap istri-istrinya? Enggak boleh. Muhammad sendiri tidak berlaku adil, tetapi dia mengapa punya bukan 4, 13 lagi. Kalau lebih kalau menurut Pak 18 kemarin. Iya. kalau dulu setahu saya malah 24 dulu ya setahu saya. Jadi nggak ada ini alasannya. Udah istrinya juga itu apa namanya? Istrinya juga udah banyak ya kan, dan kemudian dia tidak bisa berlaku adil, malah istrinya itu berkelompok-kelompok karena memang Muhammad tidak berlaku adil, sehingga istri-istri itu protes istri Muhammad kepada Muhammad. Mengapa misalnya engkau ketika orang mau memberi hadiah harusnya itu datang ke rumah si Aisyah saja, si bocil yang suka dijima-jima, kan begitu. Karena memang Muhammad sukanya dengan Aisyah, sehingga Muhammad mengatakan janganlah kalian mengatai-ngatai Aisyah, karena ayat itu wahyu turun ketika aku hanya di dalam selimut si Aisyah, kan begitu. Karena itu adalah akibat daripada Muhammad tidak bisa berlaku adil. Kalau bisa berlaku adil, istrinya nggak harus berkelompok-kelompok gitu. Jadi memang nggak waktu minggu. Silakan. Iya, tadi kan Pak Dedru kan bilang itu kan nggak ada bukti si Muhammad itu menikahi Kitiah kan. Nah, itu jelas nggak bukti. Justru buktinya menunjukkan di situ Aisyah sama Hafsah kan ngamuk kan, protes ya. Protes. Ketika mergoki si Muhammad ini nidurin babunya. Kalau dia bininya kan nggak mungkin diprotes. Kalau dia bininya maksud. Kalau dia bininya nggak mungkin diprotes kan gitu. Nah, apalagi itu dijatah gilirannya di ranjangnya si Hafsah, ya kan? Iya. Coba bayangin. Mengapa tiba-tiba turun ayat? Mengapa engkau mengharapkan apa yang aku halalkan Muhammad? Giliran apa namanya? Nurunin ayat celana aja. Turun ngomong sendiri, mengapa engkau mengharapkan apa yang aku halalkan gitu. Giliran yang lain ngomong kami. kami menciptakan karena Jibril yang ngomong katanya. Giliran darurat aja Allah turun sendiri coba. Ya malah yang lebih parah itu Bu ya. Muntah yang sudah makanan yang dimuntahkan itu bisa dijilat kembali. Itu misalnya di atalak. Atalak itu ada yang namanya kawin halala, artinya bisa mengawinin kembali istri yang sudah diceraikan, ya. Jadi untuk kembali kepada dia, ya, artinya mudah dimuntahkannya. Untuk muntah ini dia bisa kembali, muntahnya ini harus dicicipin orang lain dulu. Itu kawin halala. Nah itu ada di atalak, itu adalah merupakan suatu syariat Islam. Jadi untuk istri yang sudah diceraikan kembali lagi itu ada, ya. Itu sepertinya diharamkan di dalam Alkitab. Itu merupakan suatu kejijikan, ya, menjilat ludah kembali, artinya mengambil istri kembali yang sudah diceraikan, ya. Ini bisa ayat berapa Pak, lupa saya. Itu di kita bilang bukan bilangan, ulangan ya 24. Ulangan 24 ayat 1. Bukan di Qur'annya. Oh, di Qur'annya. Quran Atalak ayat berapa? Atalak berapa ya? Atalak ntar saya cari dulu. Jadi itu kan Oke. Suaranya hilang-hilangan nih Pak. Atau suara saya ini yang lenyap teman-teman dimakan kambing.
Saya juga cari nih di sini ya. Al-Baqarah 230, coba dicek Bu. Ntar ya saya cek juga. Oh ya itu. Ya setahu saya Al-Baqarah itu bukan Al-Talaq makanya. Ya Al-Baqarah 230. Ntar ya. Ya kalau Baqarah 230 ya itu. Jadi kalau bininya udah dicerai, yang Al-Maidah Al-Ahzab 51 juga Pak sama. Al-Maidah lagi Al-Ahzab. Ya itu yang lebih jelas itu di Al-Baqarah 230 dengan banyak hadis-hadis lainnya. Begitu. Nah, ini bagaimana ceritanya ini ya? Istri yang sudah diceraikan bisa dipoligami kembali. Gitu. Makanya ya unlimited begitu. Tapi masalahnya si istri ini harus dicicipin oleh laki-laki lain dulu. Betul. Itu tambahannya lagi yang lebih malah merunyamkan, Bu. Ya, jadi di Alkitab sendiri ya mengambil istri yang sudah dimuntahkan atau diceraikan itu kembali ya. Udah salah ya, dilarang, najis itu ya. Di dalam Islam malah istri ini dicicipin dulu supaya bisa dikembalikan oleh suami yang lain. Jadi makanya ada apa namanya? Karena ajaran ini ya, ada yang namanya kawin halala. Jadi merupakan suatu badan atau suatu bukan suatu badan sih, atau suatu servis lah ya, servis yang dilakukan untuk orang bisa melakukan ini. Jadi istrinya itu harus diiwi-iwi, disetubuhin dulu oleh orang lain supaya bisa kembali, dan dia akan mengambil, gitu loh. Ini ajaran apa ini? Bisa poligami dengan istri yang diceraikan. Sementara di dalam Yesus sendiri mengatakan ya, kalau kamu mengawinin istri yang diceraikan, kamu sudah berbuat zina toh? Iya. Apalagi diajarkan untuk dicicipin orang dulu, baru kamu cicipin kembali. Aduh. Kemudian jika si suami mentalaknya, maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Iya, ini kawin halal lah ini. Kitab kalian yang bilang tuh, baca tuh Al-Baqarah 230, nanti bilang katanya Mari kita buat sendiri. Apa yang diungkapkan oleh profesor dan cendekiawan muslim yang satu ini. Kita kutip dalil liputan 6 teman-teman. Quraisy Shihab mengatakan, tolong jangan pilih ustadz yang suka memaki. Kiai Haji Quraisy Shihab ibaratkan begini. Nah teman-teman, ternyata ada juga ustadz-ustadz yang suka memaki-maki teman-teman. Bisa jadi ini adalah salah satu oknum yang dikatakan oleh Habib Kribo tadi teman-teman, dimana mereka seakan-akan orang yang paling beriman, paling beragama, dengan kepalanya ada titik hitam dan juga jenggotnya sampai panjang ke lantai, kata Habib Kribo tadi kan teman-teman. Di era modern ini ketika ceramah agama mudah diakses melalui berbagai media, umat Islam dihadapkan pada pilihan beragama, ustadz atau penceramah yang dapat mereka ikuti. Namun tidak semua pendakwah menggunakan cara yang sejuk dan penuh hikmah dalam menyampaikan pesan agama. Menanggapi fenomena ini, wah ini ternyata sebuah fenomena nih teman-teman, berarti sudah sering terjadi nih teman-teman. Profesor Kiai Haji Quraisy Shihab, seorang cendekiawan muslim, terkemuka menekankan pentingnya memilih ustadz yang tidak memaki-maki dalam dakwahnya. Quraisy Shihab mengingatkan bahwa dakwah adalah ajakan kepada kebaikan yang harus disampaikan dengan cara yang baik pula. Ia menekankan pentingnya mencontoh akhlak Nabi Muhammad SAW yang selalu lemah lembut dalam menyampaikan ajaran Islam. Mengutip sabda Nabi Muhammad, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Ayahanda presenter Naswa Shihab menegaskan bahwa ini adalah pedoman penting bagi para pendakwah. Kata-kata yang baik dan penuh hikmah lebih efektif dalam menyentuh hati dan menggerakkan orang untuk berubah ke arah yang lebih baik. Dalam dakwah,
seringkali ditemukan penceramah yang menggunakan kata-kata yang keras dengan alasan untuk menegur atau mengingatkan umat. Namun, Profesor Quraisy Shihab mengingatkan bahwa cara ini justru bisa menimbulkan antipati dan menjauhkan orang dari ajaran agama Islam yang seharusnya penuh kasih sayang dan rahmat. Menukil Islam.co, Quraisy Shihab menjelaskan hal yang menarik ketika ditanya seseorang terkait kriteria ustadz yang tepat untuk dijadikan panutan atau sebagai penceramah. Mantan rektor lain, sekarang UIN, Syarif Hidayatullah Jakarta, ini menjelaskan dengan penuh kasih ibarat seorang bapak menasihati anaknya. Pilihlah ustadz yang menganut paham moderat. Anda tidak akan mendengar makian, tutur mantan Menteri Agama ke-16 masa Presiden Soeharto ini. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa ustadz yang wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan yang orang lain salah. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa ustadz wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan orang lain salah. Ustadz yang wasatiyah memahami bahwa jalan menuju agama itu besar dan memiliki jalan-jalan kecil untuk menuju jalan besar itu. Karena dalam rincian ajaran agama yang Tuhan tanyakan adalah hasilnya, misalnya 5 tambah 5 10, tapi bisa juga 7 tambah 3 lanjutnya. Salah satu ciri ustadz yang wasatiyah menurutnya adalah berpengetahuan luas. Ustadz yang berpengetahuan luas akan mampu menilai dan menghargai suatu pendapat, sedangkan ustadz yang sempit pengetahuannya akan mudah menyalahkan. Semakin luas pengetahuan seseorang, semakin besar toleransinya. Semakin sempit, semakin bodoh tandasnya. Nah, teman-teman muslim, silahkan kalian mau milih ustadz yang modelnya seperti ini. Karena ustadz yang berilmu itu seperti yang dikatakan oleh Bapak Quraisy Shihab ini, bahwa mereka pasti adalah orang yang sangat toleransi. Tetapi jika ustadzmu kamu dapati tidak bisa bertoleransi atau orang yang intoleran, maka mereka bisa dikatakan ustadz yang BODOH, kata Quraisy Shihab. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Zuma termasuk standar ustadz yang baik atau ustadz yang toleran? Mari Google, mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup? Apa alasannya? Alasannya mengapa Nabi SAW disebut Rasul terakhir adalah karena Allah SWT telah menunjukkan langsung sebagai penutup para nabi dan rasul. Hal ini tercantum dalam Al-Quran yang merupakan firman Allah. Di sini dituliskan, mengapa Muhammad atau Nabi SAW disebut Nabi terakhir? Mari kita baca ya. Khatamul Anbiya merupakan salah satu julukan Nabi Muhammad yang berarti penutup para nabi, sesuai dengan firman Allah SAW dalam surat Al-Ashab ayat 40 yang berbunyi, artinya Muhammad itu sekali-sekali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasul Allah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nabi Muhammad SAW merupakan nabi terakhir yang
Allah utus untuk menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran sebagai kitab terakhir. Maka dapat diartikan bahwa tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir juga didukung dengan dalil lainnya, yaitu surat Al-Sab 61 ayat 6. Dan ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, yang memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad dalam tanda kurung Muhammad." Menurut Syekh Al-Zairi dalam kitab Al-Jawahir dan Al-Kalamiyah, alasan kenapa Nabi Muhammad SAW dijadikan Nabi terakhir adalah hikmah terputusnya para Nabi itu untuk menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat keserupaan yang tidak benar. Adapun hubungan dakwah Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi terdahulu ialah terbangun atas dasar sebagai penguat dan penyempurna dakwah nabi-nabi sebelumnya. Oleh karena itu, semua para nabi selalu dibangun atas dasar dua pondasi utama, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Dari segi kaidah, dari segi akidah, semua ajaran yang dibawa oleh para nabi, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Muhammad SAW, adalah sama. Tidak ada beda antara nabi satu dengan nabi yang lainnya. Semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari segala sifat yang tidak layak baginya, dan mengimani adanya hari kiamat serta adanya surga dan neraka. Maka dari itu, semua para nabi menyerukan kepada kaumnya masing-masing antara dasar iman kepada Allah, dan semua para nabi setelahnya saling membenarkan ajaran yang telah dibawa oleh para nabi sebelumnya. Adapun dari segi syariat yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat dan individu terhadap perbedaan dalam metode dan kuantitasnya antara satu nabi dengan yang lain. Hal itu disebabkan karena syariat tersebut dalam ranah pelaksanaan, bukan sebuah pengabaran seperti akidah. Perkembangan zaman dan perbedaan bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya turut mempengaruhi syariat mereka satu sama lain. Diutusnya satu nabi itu adalah khusus untuk umatnya pada waktu itu, bukan umum untuk semua manusia. Sebuah hukum syariat terbatas dalam ruang lingkup yang sempit sesuai dengan umatnya pada waktu itu secara khusus. Nah, dari bagian pertama ini kita mengetahui teman-teman mengapa Rasulullah ini dikatakan sebagai nabi penutup, karena Rasulullah juga mengajarkan kepada keesaan Allah, teman-teman. Nah, seperti yang terus di sini, semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari sifat segala yang tidak layak baginya, dan mengimani adanya hari kiamat dan adanya surga dan neraka. Salah satu alasan mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup adalah ini, teman-teman. Mari kita lihat fakta berikutnya. Menurut kumparan, teman-teman, alasan mengapa Rasulullah SAW disebut nabi terakhir, teman-teman. Mari kita simak ya. Saya
Saya berharap teman-teman tidak bosan mendengar setiap fakta-fakta yang kita bukakan ini, karena dengan melihat fakta-fakta ini setidaknya kita belajar teman-teman dan dapat memaklumi mengapa sih saudara-saudara muslim kita itu sangat-sangat menjunjung tinggi Rasulullah teman-teman. Mari kita simak. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang ke-25 dalam Al-Quran. Sebagai umat Islam, kita diwajibkan mempercayai bahwa tidak ada Rasul lain setelah kematian Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya, mengapa Nabi SAW disebut Rasul terakhir? Bukan tanpa alasan Allah SWT memilih Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir, sehingga kita dilarang untuk mempercayai bahwa adanya Rasul setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, bahkan sampai memiliki cara pandang berbeda dengan beliau. Nah, jadi teman-teman kita, saudara-saudara kita tidak percaya ada Nabi setelah Nabi Muhammad, teman-teman. Terlebih ada yang Nabi yang membawa ajaran-ajaran yang berbeda dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Berikutnya, alasan dibalik Nabi Muhammad SAW disebut Rasul terakhir. Nabi Muhammad SAW ditunjuk menjadi Rasul terakhir Allah SWT dan mendapatkan Al-Quran yang merupakan kitab sempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, mereka percaya juga kitab mereka adalah kitab yang paling sempurna, karena kitab-kitab sebelumnya tidak sempurna maka disempurnakan oleh Al-Quran, teman-teman. Artinya wahyu yang sudah diterima Nabi Muhammad SAW sudah terputus sejak beliau meninggal dunia. Ibnu Katsir menjelaskan, ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbesar atas umat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan untuk mereka agama mereka, sehingga mereka tidak lagi membutuhkan agama selain agama mereka. Mereka tidak pula membutuhkan nabi selain nabi mereka. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai penutup para nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus beliau kepada manusia dan kepada jin. Nah, jadi teman-teman, Rasulullah juga bukan hanya dikirim kepada umat muslim, kepada manusia-manusia yang percaya dan memutuskan untuk memeluk agama Islam saat ini, ternyata juga kepada para jin, teman-teman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dikutip dari buku situs-situs dalam Al-Quran oleh Syarifuddin Al-Fikri, para ahli bahasa memberikan makna terhadap kata ma dalam surat Al-Ahzab ayat 40 dengan al-istitsaku wal ma'u, yang artinya memastikan dan menolak sesuatu, sehingga Al-Quran menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai khatam an-nabiyyin. Artinya pasti tidak ragu beliau seorang nabi terakhir dan menolak orang mengaku di kemudian hari. Adapun alasan dibalik Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir dijelaskan oleh Syekh Al-Zairi dalam Al-Jawahir Al-Kalamiyah. Sebenarnya Nabi kita Muhammad dikatakan sebagai penutup para nabi itu hanya karena sesungguhnya hikmat terputusnya para nabi itu menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukhrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat-syubhat keserupaan-keserupaan yang tidak benar. Karena itu umat manusia tidak memerlukan lagi kepada nabi sesudah Nabi Muhammad, sebab syariatnya telah mencapai batas kesempurnaan. Dan dari alasan inilah tampak jelas tentang rahasia terusnya beliau untuk seluruh umat manusia, dan keberadaan beliau sebagai manusia yang paling utama dalam segi fisik serta akhlaknya. Demikianlah penjelasan singkat mengenai Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir. Semoga dengan mengetahuinya dapat menambah meneladani beliau sebagai sosok yang sempurna.
Saya teringat dengan satu perkataan seorang ustadz, teman-teman. Ustadz ini mengatakan bahwa memang benar saudara-saudara muslim kita itu hanya suka membaca Al-Quran, suka berbahasa Arab, tetapi pada kenyataannya mereka ini, teman-teman, ternyata adalah orang-orang yang tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca, teman-teman. Dan akhirnya Ustadz ini mengatakan bahwa saudara-saudara muslim kita ini seperti keledai, teman-teman. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan Ustadz ini. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Tidak sampai di situ saja, teman-teman. Menurut NU Online, seperti yang disampaikan oleh Gus Baha, ingin umat Islam banyak baca Al-Quran meski tak paham maknanya. Teman-teman bisa baca sendiri ya judul artikel ini. Artikel ini mengatakan seorang Gus ingin umatnya itu semua umatnya dia ingin bahwa mereka harus mau dan rajin membaca Al-Quran, teman-teman. Walaupun ya pada kenyataannya apa yang mereka baca mereka tidak ketahui, apa yang mereka baca mereka tidak tahu maknanya, teman-teman. Mari kita dengarkan dan lihat apa isi dari artikel yang diransir oleh NU Online ini, teman-teman. Jakarta, NU Online. Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim yang biasa dikenal dengan Gus Baha mengingatkan umat muslim atau umat Islam untuk memperbanyak membaca Al-Quran meski tidak memahami maknanya. Waduh, gak bahaya kah ini? Ustadznya mengatakan harus baca saja Al-Quran walaupun tidak paham. Wah, bisa-bisa umat Islam jadi keledai se-Indonesia nih, seperti yang dikatakan Ustadz yang barusan tadi. Karena semuanya disuruh baca, disuruh hafal, tidak peduli tahu atau tidak arti dan maknanya. Aduh, bagaimana ini, teman-teman? Sebagai kitab suci, Al-Quran harus lebih dekat dengan umat Islam. Cara mendekatinya bisa dengan mempelajari dan memahami kandungan Al-Quran atau membacanya. Membaca Al-Quran lebih bernilai ibadah, terutama di bulan suci Ramadan. Saya paling sangat ingin di Ramadan ini banyak membaca Al-Quran, baik membaca secara qiraatan saja atau lebih jelasnya. Sebagaimana dikutip NU Online dari akun YouTube Santri Gayeng, menurut Gus Baha, membaca Al-Quran tidak harus menunggu paham arti dan tafsirnya, sebab membaca Al-Quran dari huruf ke huruf sudah bernilai ibadah. Meskipun seorang yang membacanya itu tidak paham arti dan maknanya, terlebih ketika membaca dan kemudian menjadikan isi Al-Quran sebagai bimbingan hidup. Gus Baha mencoba melogikakan orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak memahami maknanya. Ia menjelaskan ketika seseorang membaca Al-Quran dan tidak paham maknanya, maka seseorang itu hanya menyibukkan diri dengan kalamullah. Hal ini menurut Gus Baha sesuatu yang baik. Tetapi Ustadz yang tadi mengatakan kalau hanya bisa membaca tetapi tidak ngerti maknanya, mereka sama dengan keledai di Indonesia. Nah, sekarang umat muslim bingung nih harus ngikutin yang mana, mau jadi keledai atau hanya menjadi pembaca tetapi tidak tahu apa-apa nih. Lanjut, teman-teman. Efek dari kesibukan dengan kalamullah itu pasti tidak melakukan maksiat. Tetapi kalau kita melihat ya, kalau ada satu contoh kasus yang terjadi di pesantren kemarin kan, teman-teman, di artikel yang kita baca sebelumnya, bahwa
kejadian atau hal yang bersangkut paut dengan maksiat ini terjadi di dalam pondok pesantren, teman-teman. Bagaimana ini Gus Baha? Kalau Anda mengatakan bahwa ketika orang sibuk dengan membaca Al-Quran, dengan kesibukan membaca kalamullah, dan bisa terhindar dari melakukan hal-hal maksiat, tapi kok di pondok pesantren malah terjadi maksiat nih Gus Baha, bagaimana ini? Lanjut, saya beri contoh, meskipun membaca saja dan tidak paham artinya, itu tetap baik. Ada orang yang semalaman itu duduk bersama keluarga, ngobrol ringan tentang masa lalu, cerita lucunya atau lucunya anaknya. Pada malam itu ditulis oleh malaikat bahwa keluarga ini tidak maksiat, tidak dugem, tidak narkoba, dan tidak ke tempat maksiat, jelasnya. Gus Baha mengatakan keberkahan dari seorang muslim atau muslimah menyibukkan diri bercengkrama bersama keluarga, asik guyon dengan teman dan tetangga adalah tidak melakukan maksiat dan tidak macam-macam, apalagi jika saat itu membaca Al-Quran. Hal ini sesuai dengan kajian ilmu usul fikih yang dipelajari Gus Baha dari Al-Makfurlah Kiai Haji Maimun Zubair. Dia menegaskan bahwa di antara kebaikan agama Islam adalah meninggalkan itu adalah pekerjaan yang tidak butuh modal. Gus Baha menjelaskan, apabila seseorang ingin mendapat pahala sholat, maka harus sholat. Kalau ingin mendapat pahala haji, maka harus haji. Namun ada kebaikan yang tidak perlu modal, yaitu meninggalkan kemungkaran. Caranya cukup meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah. Cara meninggalkan kemungkaran bisa dengan bercengkrama dengan keluarga, baca Al-Quran, bercanda dengan teman, dan hal positif lainnya. Sehingga kalau ada orang yang tanya, kenapa baca Al-Quran meskipun tidak paham itu dapat pahala? Satu, karena itu kalamullah. Kedua, sebagai kebaikan itu adalah meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan itu bisa dilakukan dengan hal-hal mudah. Ini pentingnya ngaji. Saya ngaji usul fikih dengan Kiai Haji Maimun, abahnya Gus Yasin, katanya. Gus Baha mengaku sejak kecil ia sudah terbiasa membaca dan mempelajari Al-Quran, bahkan hingga saat ini. Kebiasaan Gus Baha mempelajari Al-Quran yang berlangsung puluhan tahun ini membuatnya memiliki kecintaan yang mendalam dengan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu. Ia juga membaca banyak literatur klasik maupun modern untuk memahami Al-Quran. Kemudian melakukan diskusi dengan banyak pakar Al-Quran dari berbagai daerah dan negara tentang berbagai tema. Tetapi syukur-syukur bacanya Al-Quran itu paham. Artinya paham sesuai dengan kapasitas masing-masing. Saya mulai kecil hingga sekarang masih ngaji Al-Quran, masih belajar, juga masih terus mencari ilmu. Ucap pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran LP3 IA Rembang, Jawa Tengah itu. Nah teman-teman, setelah mendengarkan apa yang dikatakan Ustadz Munzir Situmorang dan juga Gus Baha ini, taulah kita sekarang mengapa ketika ada debater Islam yang berdebat dengan saudara-saudara apologet Kristen kita, mereka tidak paham sama sekali dengan Quran mereka, dengan hadis mereka, karena ya seperti ini teman-teman. Membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran itu adalah sebuah ibadah bagi kepercayaan mereka teman-teman. Walaupun mereka tidak paham apa yang mereka baca, walaupun mereka tidak mengerti sama sekali apa yang mereka baca teman-teman, yang penting dibaca saja, itu adalah sebuah amal baik. Nah teman-teman, kita belajar bahwa ketika apologet Kristen berdebat dengan para apologet Islam atau dengan para polemikus Muslim, inilah yang terjadi teman-teman. Mereka tidak paham sama sekali ketika mereka ditanya isi hadis dan Qur'annya. Karena pada intinya atau pada kenyataannya, seperti pengakuan dua ustadz ini tadi, bahwa memang benar umat muslim itu hanya senang membaca, hanya suka membaca,
hanya suka mengimani tetapi tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca dan imani, teman-teman. Sebagai contoh, teman-teman, kita kalau melihat perdebatan antara Gurunda Zuma dengan apologet-apologet Kristen ya, ketika Zuma ditanyakan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadisnya, Zuma pasti tidak pernah menjelaskan ayat dan hadis itu, teman-teman. Alasannya ya kita tahu ya, sekarang ternyata memang Zuma pun ternyata hanya hafal, hanya suka membaca tetapi tidak paham dan tidak mengerti sama sekali dengan apa yang mereka baca dan hafalkan, teman-teman. Ya, jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa orang-orang model seperti ini sama seperti keledai di Indonesia, seperti yang diungkapkan oleh Ustadz Munzir Situmorang tadi, teman-teman. Fenomena pemurtadan dan kelompok Islam radikal. Sejumlah sarjana Islam mengemukakan hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia. Masalah pemurtadan selalu menjadi isu penting dalam sejarah wacana keislaman. Dalam Islam, tindakan atau sikap seseorang muslim meninggalkan agama Islam, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, disebut dengan ridah atau irtidad dalam bahasa Arab. Dan orang muslim yang melakukan tindakan ini disebut murtad. Nah, seperti yang dikatakan oleh Yakut tadi, teman-teman, dengan mengatakan toa itu seperti gonggongan anjing, dia sudah murtad, teman-teman. Itulah sebabnya saudara-saudara muslim menganjurkan dia untuk istighfar dan mengucapkan 2 kalimat syahadat kembali. Lanjut. Seorang dikatakan murtad belum tentu mereka pindah atau konversi ke agama baru. Bisa juga mereka kemudian memilih untuk tidak beragama, menjadi sekuler, ateis, agnostik, dan lain sebagainya. Masalah pemurtadan ini bukan hanya diskursus dan fenomena eksklusif dalam Islam saja, tetapi juga dalam agama-agama lain ya. Ada banyak pendapat di kalangan sarjana muslim tentang status ridah dan bagaimana seharusnya memperlakukan seorang murtad. Ada yang berpendapat ridah adalah masalah kepolitikan, bukan masalah teologi keagamaan, sehingga orang yang keluar dari Islam murtad tidak perlu dikenai hukuman apapun, termasuk hukuman pembunuhan. Karena itu akan bertentangan dengan doktrin Islam dan Al-Quran yang menggaransi kebebasan bagi seseorang untuk beriman dan beragama atau tidak beriman dan tidak beragama. Bagi mereka, sejarah hukuman pembunuhan bagi orang-orang yang keluar dari Islam lebih mengacu pada fenomena dan alasan sosial politik belaka. Dengan kata lain, kata murtad bagi mereka mengacu pada pengertian pembangkangan politik ketimbang pemberontakan teologis. Tak ada konsensus mengenainya. Tetapi ada pula yang berargumen bahwa masalah pemurtadan adalah masalah teologi keagamaan, sehingga orang yang mendeklarasikan diri keluar dari Islam harus dihukum bunuh seperti yang dipraktikkan oleh generasi Islam pasca wafatnya Nabi Muhammad. Menariknya, sejumlah sarjana Islam terkemuka, baik klasik maupun kontemporer, baik Sunni maupun Syiah, sebut saja seperti Muhammad bin Ahmad al-Saraki, Abu al-Walid al-Baji, Ibrahim al-Naqi, Ibnu al-Human, Buharuddin al-Mahinani, hingga Ali Goma, Husin Ali Mutazir, Zafir Ahmad Gamidi, dan Torik Ramadan menyatakan tidak ada konsensus dari para ulama tentang hukuman bunuh bagi seorang murtad.
Mereka juga menegaskan bahwa hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia. Nah, sekarang kalau kita melihat ada seorang ustadz mengatakan, siapa namanya itu, Abdul Somad bilang, bagi yang murtad darahnya halal. Nah, gimana ya dengan Abdul Somad ini, teman-teman? Dia sudah tidak menghidupi apa yang diajarkan oleh pendahulu-pendahulunya, teman-teman. Lanjut, masalah sejarah dan fenomena pemurtadan dalam Islam ini dengan baik dikupas oleh Abdullah Said dalam Freedom of Religion, Apostasy and Islam, atau Taha Jabir Al-Wani dalam Apostasy in Islam, A Historical and Scriptural Analysis. Tulisanku ini tak bermaksud membahas secara lebih dalam dan detail tentang pemurtadan ini, tetapi ingin menyajikan sejumlah fenomena pemurtadan di kalangan masyarakat Islam kontemporer, di mana banyak orang-orang yang memilih keluar dari Islam bukan lantaran menghadapi peliknya masalah teologi keislaman misalnya, melainkan dikarenakan telah muak menyaksikan perilaku Islam itu sendiri, khususnya kalangan muslim ekstremis. Nah, ini juga yang buat saudara-saudara kita muslim murtad, teman-teman. Nggak tahu ya Abdul Somad termasuk orang yang Islam atau muslim yang ekstremis atau enggak ya, karena dia bilang siapa yang murtad darahnya halal. Bisa jadi Somad salah satu Islam ekstremis. Berikutnya, faktor trauma. Bagi kelompok Islam militan konservatif, pemurtadan adalah tindakan haram dan kaum murtad harus dibunuh. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa banyak kaum Islam yang memilih menjadi murtad justru karena mereka trauma dengan perilaku brutal kelompok radikal Islam itu sendiri. Lihat misalnya penuturan sejumlah mantan muslim dalam buku Living Islam, Apostate Speak Out, yang diedit oleh Ibnu Warak, nama samaran, seorang pensiunan Islam kelahiran Rajkot, India. Dalam buku yang sangat provokatif ini, sejumlah ex-muslim bersuara keras memberi kesaksian tentang kebobrokan perilaku kelompok muslim radikal di negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim seperti Pakistan, Bangladesh, Aljazair, Iran, Afghanistan, dan lain sebagainya. Para penulis buku ini sebelumnya merupakan para sarjana aktivis muslim yang taat saleh sampai akhirnya mereka menyaksikan momen-momen mengerikan dalam hidup mereka hingga akhirnya mereka menyatakan goodbye pada Islam. Lihat teman-teman, mereka ini adalah saksi keekstriman Islam, teman-teman. Kini mereka memilih menjadi Kristen, agnostik, ateis, humanis, sekularis, free thinker, dan lain sebagainya. Setelah mendeklarasikan dari emoh pada Islam, mereka kemudian pada umumnya memilih tinggal di Barat, khususnya Amerika Serikat, Kanada, Eropa Barat, dan Australia. Karena kalau mereka tinggal di Arab ya pasti dipenggal, teman-teman. Sebagai suaka baru mereka dengan pertimbangan satu, masalah ketidakamanan jika mereka tinggal di negara asal mereka, sebab seorang yang pindah agama dihukumi murtad dan mereka itu bisa dibunuh. Nah, benar apa yang saya katakan tadi kan, teman-teman. Yang kedua, lantaran di Barat ada jaminan soal kebebasan beragama. Nah, kalau di negara asal mereka hanya satu agama, teman-teman. Kalau mau meluk agama lain ya siap-siap dipenggal karena darahnya halal. Inilah ajaran Islam yang asli. Berikutnya, buku yang ditulis oleh kaum murtad ini penting untuk disimak sebagai kritik tajam atas tindakan radikalisme agama yang dilakukan oleh, meminjam istilah Muhammad Said Asmani, kelompok ekstrim yang sering menebarkan kekerasan dan kebencian dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan tanpa disadari bahwa perilaku sadis dan barbar mereka telah menyebabkan sebagian umat Islam frustasi dan kehilangan kepercayaan terhadap agama mereka, kemudian memilih hengkang dari Islam.
Ini menunjukkan bahwa masalah pemurtadan atau proses konversi tidak semata-mata masalah teologi keagamaan, tetapi juga sosial, politik, dan ekonomi. Itulah yang dialami Ibnu Warok, Ali Sina, Anwar Saik, Faisal Muhammad, Syarek Malik, Samia Libini, Abul Qasem, dan masih banyak lagi. Semula mereka adalah para pemeluk Islam saleh yang kemudian memilih keluar dari agama ini setelah mereka mengalami dan menyaksikan peristiwa tragis dalam sejarah hidup mereka. Simak misalnya penuturan Ali Sina dalam Why I Live Islam, My Passage from Faith to Enlightenment. Ali Sina yang masih keturunan Ayatollah Iran ini menuturkan pengalaman getir hidupnya menyaksikan serangkaian horor di negaranya Iran. Dia mengatakan sejak Ayatollah Khomeini berhasil menggulingkan diktator Shah Reza Pahlavi pada tahun 1979, segera ia mengganti ideologi sekuler negara dengan ideologi Islami yang tunduk sepenuhnya pada otoritas Khomeini. Masih menurut Ali Sina, alih-alih ingin menegakkan kedaulat Tuhan, dalam praktiknya yang terjadi justru penegak kedaulatan Khomeini, di mana melalui agen rahasianya yang bernama Saza Mene Ate Laat Fa Amniate Keskharar, yang disingkat Sefak, dia dan para pendukungnya menghancurkan siapapun yang tidak mau tunduk pada otoritas politik keagamaannya, termasuk bekas sekutunya. Maka pada saat Imam Khomeini berkuasa, kata Sina, nyawa pun menjadi sangat murah. Ribuan orang Irak dibunuh sebagai efek perang teluk antara Iran-Irak. Ribuan pengikut Bahai Faith disiksa dengan tuduhan murtad, dan ribuan penduduk Iran yang menolak otoritas politik dan agama sang imam dipenjara. Nasib kaum perempuan lebih tragis lagi. Sebelum dibunuh, mereka diperkosa oleh tentara syariat dengan alasan sebagai imbalan pembangkangan kepada sang Ayatollah sekaligus tiket menuju surga. Oh, ngeri teman-teman, tiket menuju surga. Peristiwa tragis semasa rezim Khomeini ini membuat Ali Sina trauma dan kehilangan kepercayaan terhadap Islam sehingga ia memilih murtad. Sekarang ia mendirikan Faith Freedom Foundation untuk mengadvokasi orang-orang yang ingin meninggalkan Islam. Selain Ali Sina, pengalaman getir juga dialami oleh Abul Qasem Bangladesh, Syarek Malik Pakistan, Anwar Saik Pakistan Bertain, Nadia dari Maroko, Samia Libina dari Tunisia, Azad dari India, dan masih banyak lagi. Setelah mengalami dan menyaksikan sejumlah peristiwa tragis kekerasan agama yang dilakukan kaum muslim radikal di negara mereka, mereka kemudian hijrah ke iman yang baru. Memang tidak bisa dipungkiri di negara-negara berbasis Islam itu telah terjadi sejumlah peristiwa sadis yang dilakukan sekelompok rezim muslim militan dan kaum radikal agama demi ambisi politik kekuasaan mereka. Atas nama agama dan penegakan syariat Islam, mereka melakukan serangkaian teror dan kekerasan terhadap kelompok minoritas dan lawan-lawan politik agamanya. Penulis perempuan Mesir Bad Yeor telah menunjukkan dengan baik sebagian dari sejarah gelap radikalisme kelompok militan konservatif terhadap kaum minoritas ini dalam buku The Decline of Eastern Christianity Under Islam From Jihad to Dhimmitud. Dalam buku ini, dia berpendapat bahwa konsep dhimmi,
khususnya Kristen dan Yahudi yang secara literal mengacu pada definisi protected people, orang-orang yang dilindungi, dalam realitasnya justru menjadi kelompok yang diperas, dieksploitasi, karena di samping dipaksa membayar pajak pada pemerintah, mereka tidak pernah menikmati hak-hak sipil sebagai warga negara. Di negara-negara berbasis syariat Islam, mereka memang menjadi warga negara kelas 2, kalau bukan malah tidak berkelas lagi. Wah. Tidak hanya non-muslim saja, kaum muslim yang kebetulan berseberangan dengan ideologi dan aliran keagamaan rezim penguasa, baik rezim Sunni maupun Syiah, juga mendapat perlakuan kejam dan diskriminatif. Sebagian dari kaum muslim yang dizolimi oleh rezim Islam ekstrim ini masih bertahan memeluk Islam. Tetapi sebagian lain lebih memilih kabur ke negeri lain dan emoh memeluk Islam lagi. Ilustrasi di atas merupakan peringatan keras sekaligus memberi pelajaran berharga bagi umat Islam. Dengarnya saudara-saudara Islam, khususnya kelompok muslim militan konservatif yang selama ini getol berdakwah dengan cara-cara kekerasan dan intoleran. Perilaku brutal dan aksi-aksi kekerasan yang mereka lakukan tidak hanya menyebabkan simpati publik terhadap kaum muslim merosot atau melorotnya tingkat kepercayaan publik terhadap Islam sebagai agama damai, toleran, pluralis, dan rahmatan lil alamin. Tetapi lebih dari itu, tindakan konyol kaum radikal agama ini telah menyebabkan pemurtadan sebagian umat Islam itu sendiri. Kedepan kaum muslim harus menebarkan Islam dengan cara-cara damai, santun, dan toleran, bukan dengan tindakan keras, kasar, dan intoleran yang justru merugikan Islam dan kaum muslim itu sendiri. Jika memang Islam itu agama rahmat bagi alam semesta, maka buktikan itu dengan tindakan nyata. Wallahu alam bishawab. Nah, itulah fakta-fakta yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini, teman-teman. Kiranya fakta-fakta ini dapat membuat kita semua sebagai umat Kristen semakin bersemangat berdoa, terlebih memberitakan Injil kepada saudara-saudara muslim kita yang benar-benar rindu, yang benar-benar ingin dan haus mendengarkan kabar baik, teman-teman. Karena Alkitab memang mengatakan ada orang-orang yang hatinya sudah tertutup untuk Injil dan mereka tidak akan pernah mendengarkan kabar baik itu. Bagi saudara-saudara muslimku, segeralah murtad, karena sesuai dengan apa yang kita bacakan hari ini, banyak sekali fakta-fakta yang di luar nalar yang bisa menjadi alasan kalian untuk meninggalkan agama Islam. Apa pendapat teman-teman setelah menyimak video ini? Silahkan tuliskan komentar waras teman-teman di kolom komentar video ini, agar banyak orang semakin waras dan semakin sadar bahwa hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Hanya Yesuslah satu-satunya yang menyediakan surga bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Salam waras, salam sadar. Sampai bertemu di video-video kita berikutnya. God be with you all.